Renungan pendahuluan. Kalau kita berdiri pada hari besar, Tuhan bersama Kristus sebagai pelindung kita, menara kita yang tinggi, maka kita harus membuang semua kedengkian, segala usaha untuk keunggulan. Kita harus membinasakan akar dari perkara-perkara yang najis ini, agar itu tidak bisa tumbuh lagi dalam kehidupan kita. Kita harus menempatkan diri kita sepenuhnya pada pihak Tuhan. Apabila para pekerja memiliki Kristus yang tinggal dalam jiwa mereka, bila mana segala sifat mementingkan diri sudah mati, manakala tidak ada persaingan, tidak ada usaha untuk saling unggul. Bila ada kesatuan, apabila mereka menyucikan diri sehingga kasih terhadap satu lain terlihat dan terasakan, maka hujan rahmat Roh Kudus itu pasti akan datang ke atas mereka sebagaimana janji Allah itu tidak akan pernah gagal, meski hanya satu noktah atau titik pun. Tetapi bila mana pekerjaan orang lain tidak dianggap, supaya pekerja-pekerja itu bisa menonjolkan kehebatan mereka, maka mereka menyatakan bahwa pekerjaan mereka sendiri tidaklah mengandung ciri yang semestinya. Allah tidak dapat memberkati mereka. Pertobatan sejati adalah perubahan dari sifat mementingkan diri kepada perasaan kasih sayang yang disucikan terhadap Allah dan sesamanya. Saya melihat tidak ada orang yang kebagian penyegaran itu kecuali mereka memperoleh kemenangan atas setiap kemalangan, kesombongan, mementingkan diri, cinta akan dunia, dan atas setiap perkataan dan perbuatan yang salah. Karena itu kita harus kian dekat dan semakin dekat kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh mengusahakan persiapan yang perlu guna menyanggupkan kita bertahan dalam peperangan di hari Tuhan itu. Pada hari penghakiman sebagian orang akan memohon perbuatan yang baik ini dan itulah alasannya mengapa mereka harus mendapat pertimbangan. Mereka akan mengatakan saya mempekerjakan orang-orang muda. Saya menyumbangkan uang untuk mendirikan rumah sakit. Saya mencukupkan kebutuhan para janda dan membawa orang-orang miskin ke rumah saya. Benar, tetapi motifmu begitu dicemari dengan sifat mementingkan diri, sehingga perbuatan baik itu tidak berterima dalam pemandangan Tuhan. Dari semua yang kau lakukan itu, dirilah yang sangat ditonjolkan. Adalah motif yang memberi ciri terhadap tindakan-tindakan kita, mencapnya dengan tanda cerahan atau dengan nilai moral yang tinggi. Terserah kepada kita lah untuk memperbaiki cacat-cacat tabiat kita, untuk membersihkan bait suci jiwa dari setiap pencemaran. Kemudian hujan akhir akan turun ke atas kita, sebagaimana hujan awal telah turun atas murid-murid itu pada hari Pentakosta. Sudah naik ke atas, tadi itu yang alinea kedua deh. Ya, jadi setelah saya membaca berulang-ulang renungan ini, saya mendapatkan intisari terkait mengenai mementingkan diri sendiri. Jadi apabila mementingkan diri sendiri ini yang ditonjolkan itu adalah diri kita sendiri, bukan dari apa yang sudah kita kerjakan, maka di situ kita dalam renungan ini ditegur. Ya, karena banyak orang melakukan apapun yang ditulis di sini disampaikan oleh Nyonya White adalah dia menonjolkan dirinya sendiri. Ya, padahal itu dosa mementingkan diri sendiri itu adalah dosa yang kita baca tadi harus kita tinggalkan. Tidak boleh kita bawa serta dosa itu. Coba naik ke atas tadi dah. Ada tulisan apa itu tadi? Naik ke atas. Oh, membuang semua kedengkian, segala usaha untuk keunggulan. Bila mana segala sifat mementingkan diri sudah mati, manakala tidak ada persaingan, tidak ada usaha untuk saling unggul. Ya, ini terus terang ayat yang ditebalkan ini saya baca dan baca berulang-ulang, saya nggak ngerti arahnya kemana. Ya, nanti bisa disempurnakan oleh Saudara Rain. Tapi yang jelas di situ dikatakan, tetapi bila mana pekerjaan orang lain tidak dianggap, supaya pekerja-pekerja itu bisa menonjolkan kehebatan mereka.
sini diperlihatkan bahwa ada orang lain yang dia menonjolkan dirinya terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi bukan pekerjaannya itu yang diperlihatkan, tetapi dirinya yang ditonjolkan kepada kita semua. Ini yang dilarang oleh tulisan Nyonya White. Itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti bisa disempurnakan oleh Saudara Rain. Ya, Oke, terima kasih, Saudara Victor. silakan Rain. Ya, Saudara, terima kasih. Saya mau komentar dulu sebelum bahas sama-sama. Saudara-saudara Ini sekalian, loading kenapa? sambil menunggu ada yang mau komentar, saya coba mengajak saudara semua apa yang melatar belakangi dengan pendahuluan kita membahas mengenai mementingkan diri. Tadi Victor sudah sampaikan dari sekian banyak kutipan ini, ternyata yang dimusuhi sama Tuhan adalah mementingkan diri. Saya kebetulan lupa mencantumkan dari cerita tentang Lucifer. Ya. Jadi mementingkan diri ini adalah sifat awalnya Lucifer. Jadi Lucifer awalnya karena punya mementingkan diri, dia menginginkan untuk bisa menduduki jabatan yang tinggi. Ya. Mementingkan diri ini ditransfer kepada orang-orang yang menyembah kepada dia atau orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, semuanya mempunyai sifat yang sama dengan Lucifer. Sama dengan Lucifer. Jadi artinya apa? Mementingkan diri ini adalah awal daripada pelanggaran hukum. Karena mementingkan diri, ya, jadi si Hawa itu jadi mau memakan buah itu. Kenapa? Karena mementingkan dirinya ditonjolkan sama Lucifer, sama ular itu. Ya. Jadi mementingkan diri ini harus dihilangkan, saudara. Ya. Dan mementingkan diri ini harus benar-benar dihilangkan. Kapan mulai dihilangkannya? Jelas mementingkan diri ini yang menimbulkan pertengkaran darah yang pertama itu terjadi di zamannya Kain dan Habel itu karena ada mementingkan diri. Ya, si kakak ini iri sama adiknya sehingga dia bunuh. Padahal kalau dia tidak diterima sembahannya, kalau dia tidak mempunyai mementingkan diri, dia tidak ingin menonjolkan dirinya, dia tidak akan membunuh adiknya. Soalnya kan dia tahu bahwa hasil persembahannya dia tidak diterima. Ya, tapi kalau dia tidak mementingkan diri, dia tidak menonjolkan diri, maka dia tidak masalah bahwa adiknya lebih dihormati, lebih didengar dari Allah daripada persembahannya dia. Ya, kalau dia punya kerendahan hati, dia akan menggantikan persembahannya dia menyesuaikan dengan tuntutan Tuhan. Tapi karena dia punya mementingkan diri dan dia ingin menonjolkan diri, akhirnya dia membunuh. Itu latar belakang kenapa kok timbul pembunuhan yang paling pertama. Dan peperangan-peperangan yang berikutnya dari bangsa ke bangsa itu adalah akibat satu sama lain ingin mengunggul-ungguli daripada orang yang lain. Sifat inilah yang harus dihilangkan. Dan Tuhan menuntut juga ya kepada murid-muridnya, umat-umatnya juga harus menghilangkan mementingkan diri. Dan ternyata di dalam 3,5 tahun pendidikannya Yesus bersama-sama dengan rasul-rasul ternyata tidak berhasil menghilangkan mementingkan diri. Malah di ujung-ujung dari 3,5 tahun, ya, pada saat di ujung-ujung mau cuci kaki, ya, mereka bertengkar satu sama lain, ya, ditunjukkan dengan apa? Ada yang ingat? Ada pertanyaan yang dilemparkan kepada Yesus, siapakah yang paling terbesar? Ya. Kenapa kok pertanyaan itu dimunculkan? Karena satu sama lain tidak bisa menghilangkan mementingkan dirinya. Ya, jadi sifat mementingkan diri ini benar-benar paling bahaya, harus diperangi saudara-saudara sekalian. Ya, dan mementingkan diri ini, ya, mengunggul-ungguli daripada orang lain. Ini harus dihilangkan sebelum dia dipersiapkan untuk mendapatkan roh suci hujan awal.
Ya, dengan adanya orang yang tidak mau meninggalkan mementingkan dirinya, tidak mau melepaskan mementingkan dirinya, tidak mau merendahkan dirinya, ya orang tersebut tidak bisa digunakan sama Tuhan. Terlepas daripada Yudas itu akhirnya dia bunuh diri, ya. Tapi pada dasarnya sifat mementingkan dirinya Yudas itu yang membuat dia celaka, ya. Seandainya Yudas itu rendah hati, ya, misalkan lah ya, pada saat itu dia rendah hati, dia bisa bertobat dan dia memohon ampun kepada Yesus. Dia tidak perlu membunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia mementingkan diri, harga dirinya lebih tinggi. Dia tidak rela, dia tidak tahan untuk membiarkan dirinya itu tetap hidup, menyaksikan bahwa dia sudah melakukan sebuah kejahatan yang dinilai dia paling besar, yaitu menjual Yesus. Dia tidak bisa menerima kesalahan dirinya sendiri. Artinya dia tidak rendah hati. Kenapa orang mau bertobat itu, orang mau mengakui kesalahan, itu adalah sebuah bukti daripada kerendahan hati. Ya, ingat, anak kecil kalau berantem berdua, ya, saudara-saudara amati aja anak kecil. Biasanya susah sekali bisa didamaikan. Dia bisa didamaikan kalau ada salah satu yang mau minta maaf. Nah, untuk minta maaf, yang salah satu dari anak kedua tengkar tersebut harus mau mengalah, dan mengalah itu adalah salah satu bukti rendah hati, dan sifat mengalah itu rata-rata hampir tidak dipunyai oleh manusia dan harus didorong dorong dorong, ayo 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 salaman, ayo salaman, ayo salaman. Itu contoh yang kecil kita lihat dari seorang anak kecil, ya. Nah, ternyata sifat itu juga ada di rasul-rasul sampai dengan upacara cuci kaki. Jadi upacara kerendahan hati itu harus dilakukan untuk membuktikan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Nah, di masa kita ini, kita sekarang adalah contoh saingan daripada orang-orang yang akan sekolah di sekolah 40 hari. Ya, kenapa pelajaran ini kami sampaikan, saya dan Victor sampaikan, tujuannya adalah untuk membuka mata kita, ya, dari tulisan-tulisan Nyonya, bukan dari pikiran saya atau pikirannya Victor, ya, bukan Victor Sutet tapi Victor Terinate, ya, bahwa mementingkan diri ini dan ingin unggul daripada orang lain itu harus benar-benar direndahkan. Pertengkaran-pertengkaran itu terjadi karena apa? Satu sama lain tidak ada yang mau rendah hati. Satu sama lain ingin dia lebih dihargai, lebih didengar, lebih menonjol dibandingkan orang lain. Itu pertengkaran semuanya terjadi akibat tersebut. Seperti tadi yang kita bicara pertengkaran mulai dari Kain dan Habel, ya, kenapa Habel dibunuh? Itu karena dirinya si dirinya si Kain terlalu tinggi. Dia tidak rela untuk dirinya tuh dipermalukan. Ya, sifat mementingkan diri, saudara. Jadi negara-negara perang satu sama lain, ya, tahu saudara, 10 suku dan 2 suku yang tadinya 12 suku sama-sama ini harus berpecah karena apa? Karena satu sama lain merasa diri lebih harus dihargai dibandingkan orang yang lainnya lagi. Dan sifat itu terus sampai di ras-ras. Jadi kembali lagi kita coba lihat petunjuk-petunjuk Nyonya White ini. Apakah sifat-sifat itu juga masih menjadi pengganjal bagi kita? Mari kita baca sama-sama. Dela, coba kita lihat yang atas. Kita lihat yang paling pertama, kita baca yang dihitamkan saja. Membuang semua kedengkian, segala usaha untuk keunggulan. Disuruh buangnya kapan? Bukan disuruh buangnya nanti dapat roh suci hujan awal, hujan akhir. Bukan. Pada saat sekarang. Pada saat kapan? Pada saat kita sudah mau masuk sekolah. Contoh saingannya yaitu masuk sekolah 40 hari. Ya, karena rasul-rasul jelas 3,5 tahun dia tidak berhasil membuang kedengkian, ya, usaha untuk mengunggul-ungguli satu sama lain. Karena kita adalah contoh dan contoh saingan dari mereka, maka kita juga harus lakukan di saat awal dari 40 hari. Kita sekarang udah masuk di dalam pendidikan 40 hari.
Jadi kalau kita mau dipakai untuk roh suci hujan hujan akhir, maka kita harus buang kedengkian. Sebagaimana rasul-rasul. Tidak ada satu rasul pun yang masih membawa kedengkian, keinginan untuk lebih unggul dari teman saudaranya, dari yang lainnya. Itu tidak ada yang terbawa pada saat dia membawa roh suci hujan awal. Jadi demikian juga dengan kita, contoh saingan. Kita harus buang dari saat sekarang-sekarang. Saudara-saudara sekalian, di antara kita jujur masih ada yang satu sama lain punya dengki-dengki satu sama lain. Ya, walaupun kita saudara-saudara, banyak di antara kita yang masih juga punya dengki-dengki. Sama penturi juga banyak yang punya dengki-dengki. Ya, saudara-saudara evaluasi saja diri saudara sendiri. Saudara renungkan, bukan kita cari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang jelas kedua-duanya ingin dihargai, ingin lebih unggul, ya. Kenapa dia dengki kepada yang lainnya? Karena dia ingin dirinya dihargai, ya. Jangan kita punya sifat-sifat seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul dahulu. Itu tidak dihargai sama Tuhan. Sifat-sifat kalau sifat itu dihargai, Tuhan akan biarkan itu tetap ada sampai pemberian roh suci. Ingat saudara, ya. Berikutnya, bila mana segala sifat mementingkan diri ini sudah mati, manakala tidak ada persaingan, tidak ada usaha untuk saling unggul. Ya. Nah, bila ada kesatuan apabila mereka menyucikan diri sehingga kasih terhadap satu sama lain terlihat dan terasakan, maka hujan rahmat roh suci kudus itu pasti akan datang ke atas mereka, sebagaimana janji Allah itu tidak akan pernah gagal, mesti hanya satu nokta dan atau titik pun. Ya, jadi dikatakan kalau itu sudah hilang itu pasti diberikan. Tapi kalau sekarang dengan kondisi seperti itu sudah pasti kebalikannya, pasti tidak akan diberikan. Ya, kita terus. Nah, yang kita berikutnya ini, ya, tetapi bila mana pekerjaan orang lain tidak dianggap, nah ini kan kondisi kita sekarang nih. Ya, kita masih punya dengki di dalam diri kita. Bila mana pekerjaan orang lain tidak dihargai, supaya pekerjaan-pekerjaan itu bisa menonjolkan kehebatan diri kita, maka mereka mengatakan bahwa pekerjaan mereka sendiri tidaklah mengandung ciri yang semestinya. Ya. Allah tidak akan dapat memberkati mereka tuh. Allah tidak akan memberkati mereka yang kayak begini nih, yang ingin menonjol-nonjolkan hasil pekerjaannya dia. Orang lain tuh nggak ada harganya. Ya, ingat saudara-saudara sekalian. Ya, di dalam membawakan pekabaran pun juga banyak yang melakukan hal yang seperti ini. Jangan dikira ini tidak dilakukan oleh orang-orang para pemegang kebenaran sekarang. Ya, jangan hanya di dalam kehidupan sehari-hari kita kira semua hal yang mementingkan diri ini terjadi. Ternyata di dalam membawakan kebenaran juga banyak yang melakukan seperti ini. Mari kita baca yang bawahnya. Ya, jelas geser deh. Jelas. Kita baca itu. Pertobatan sejati adalah perubahan dari sifat mementingkan diri kepada perasaan kasih sayang yang disucikan terhadap Allah dan sesamanya. Jujur, kita semua kalau ditanya sudah bertobat? Sudah bertobat. Tapi apakah pertobatan itu pertobatan sejati? Inilah yang disebutkan sama Ellen G. White, yang namanya pertobatan sejati adalah perubahan dari sifat mementingkan diri. Nah, kalau kita di antara kita masih, termasuk saya sendiri, kalau masih punya rasa benci sama orang lain, kesal terhadap orang lain, rasa sayang sama diri kita sendiri, artinya kita belum berhasil menjadi pertobatan yang sejati. Kita masih pertobatan yang masih pertobatan yang biasa, tapi pertobatan sejati lah yang akan membuat kita itu layak untuk mendapatkan roh suci hujan akhir. Jadi artinya kita semua harus masih berjuang, ya. Kita harus berjuang. Kita terus yang berikutnya, ya. Saya melihat tidak ada orang kebagian penyegaran itu kecuali mereka memperoleh kemenangan atas setiap kemalangan, ya, kemalangan, kesombongan, ya, sombong, ya. Sombong itu datang dari mana? Karena orang mementingkan dirinya, merasa diri lebih unggul daripada orang lain. Mementingkan diri.
cinta akan dunia, dan atas setiap perkataan dan perbuatan yang salah. Coba bayangkan, saudara. Ini udah dirangkum semuanya oleh Ellen G. White. Jadi orang-orang yang seperti ini, dia tidak akan dapat roh suci hujan awal, hujan akhir. Ya. Dan kita sudah lihat waktu di roh suci hujan awal itu semuanya harus dibersihkan dulu di dalam upacara kerendahan hati. Ya, kalau orang itu nggak lolos di dalam upacara kerendahan hati seperti Yudas, dia tidak akan lanjut di dalam pendidikan 40 hari. Ya, jangankan dapat roh suci hujan akhir, hujan awal. Untuk dapat ikut pendidikan 40 hari aja tidak. Ya, di antara kita, ya, pada dasarnya fisik kita mungkin ada di dalam kelas 40 hari. Tapi jangan sampai pikiran kita masih berada di kelas 3,5 tahun. Karena kita tidak rela untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, pikiran-pikiran kita yang masih menggunakan pikiran-pikiran yang lama, pandangan-pandangan, pengertian-pengertian yang lama, tidak mau kita tinggalkan. Ya, ingat saudara, di dalam pendidikan 40 hari kita sudah sama-sama belajar dari pengalaman dari rasul-rasul. 40 hari rasul-rasul itu dia mempunyai pengertian-pengertian yang berbeda dengan pendidikan dia di dalam periode 3,5 tahunnya. Ya, kalau kita sekarang sudah di dalam kelas 40 hari, fisik fisik kita ada di dalam kelas 40 hari, tapi kalau pengertian kita masih saja di dalam pengetahuan 3,5 tahun, kita nggak bisa menjelaskan pengertian-pengertian yang berkembang. Ayolah, sekarang waktunya saudara-saudara, kenalilah pelajaran-pelajaran 40 hari itu apa. Karena yang menyelamatkan saudara, mempersiapkan saudara adalah pelajaran-pelajaran 40 hari. Ya, yang membuat layak gembala Bethlehem dan orang-orang Majus itu dikenali setelah dia mengenal tentang pelajaran 40 hari. Gembala Bethlehem dan orang Majus itu dia mempunyai pengetahuan apa? Pengetahuan tentang hari dan jam kedatangan kelahirannya Yesus yang tidak dipunyai oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Itu adalah contoh dan contoh saingan bagi kita. Kita udah belajar sampai di situ, saudara. Ya, kata-kata 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5, anak-anak terang, itu hanya ditentukan oleh pengetahuan dia akan hari dan jam kedatangannya Yesus yang tiba-tiba. Ya, sekarang saudara-saudara, berjuanglah saudara-saudara, sekarang masih ada waktu. Jangan fisik Anda di dalam kelas 40 hari, tapi saudara pengertiannya masih di dalam pengertian 3,5 tahun. Ya, saudara-saudara sekarang, ingat, pelajaran kita adalah pelajaran 40 hari yang menentukan bahwa kita ini layak untuk ikut di dalam pemberian roh suci hujan akhir atau tidak. Kita lanjut ya. Inilah, geser inilah. Tetapi motifmu begitu dicemari dengan sifat mementingkan diri, sehingga perbuatan baik itu tidak diterima dalam pemandangan Tuhan. Dari semua yang engkau lakukan itu, dirilah yang sangat ditonjolkan. Ya, kita tahu di dalam bacaan yang tadi Victor sudah baca, dia ini udah, orang ini ada menyampaikan bahwa saya sudah membantu para janda, saya sudah membantu banyak orang miskin di rumah saya sudah memberikan ini, memberikan itu. Ini adalah sebuah contoh, ya. Tapi sama halnya dengan motifnya, ya, ya. Motifnya kalau kita melihat dari kacamata kita, bukankah orang ini sudah sangat banyak berjasa, membantu orang banyak, membantu orang janda-janda, membantu orang miskin. Terus apalagi yang di atasnya itu? Dela boleh geser ke atas, Del. Ya. Bukankah kalau dari kacamata manusia kita yang terbatas ini, kita melihat orang-orang ini, waduh, orang ini sangat baik sekali, berhati mulia, orang ini pasti berkenan di mata Tuhan. Tapi Tuhan lebih tahu kalau motifnya kamu adalah untuk menonjolkan dirimu sendiri, semua yang kamu lakukan itu tidak bermanfaat, tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, jadi hati-hati saudara. Ya, ini artinya bukan hanya dalam hal memberikan sesama manusia. Ingat yang dibicarakan sama Ellen G. White, contoh di sini adalah yang enam, hukum yang enam.
Ya, tapi yang kita bicara adalah hukum yang 4. Jadi demikian juga di dalam tulisan yang lain, Victor Hutef menyampaikan tentang motif. Kalau motifnya kita untuk menonjolkan diri sendiri, walaupun kita sering bagi-bagi tulisan, itu juga tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Jangan sampai saudara mempunyai kepentingan sendiri yang saudara gunakan untuk menampilkan diri Anda dengan Anda menulis-nulis, ya, menyampaikan tulisan-tulisan. Ingat ada di tulisan yang lain mengatakan diri Anda itu sudah harus hilang, ya. Sedapat mungkin saudara tidak terlihat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Kita terus. Adalah motif yang memberi ciri tindakan-tindakan kita. Mencapnya dengan tanda celaan atau dengan nilai moral yang tinggi. Jadi motifnya. Tuhan melihat motif. Kalau kita manusia hanya melihat dari kulitnya. Jadi banyak orang mengira dengan memberikan sumbangan-sumbangan orang ini pasti diberkati Tuhan. Padahal tidak. Ya, kita terus. Terserah kepada kita lah untuk memperbaiki cacat-cacat tabiat kita. Untuk membersihkan bait suci jiwa dari setiap pencemaran. Ya, ini kutipan yang paling terakhir ini sengaja saya masukkan. Ya, maksudnya adalah bagaimana caranya saudara menjadi manusia baru. Bagaimana saudara menjadi orang yang rendah hati, itu cara saudara lakukan. Ya, Tuhan memberikan kebebasan bagaimana Anda berubah. Karakter saudara yang dahulu mementingkan diri, sekarang menjadi orang-orang yang memikirkan orang lain. Ya, menjunjung tinggi kebenaran dan rela untuk dia jadi korban. Sebagaimana Yesus dulu juga rela untuk menjadi korban. Ada yang mau komentar? Ya, pelajaran Sabat ini memang kita mau melanjutkan pembelajaran 2 minggu yang lalu. Kita bicara tentang rendah hati. Kenapa? Rendah hati ini adalah senjata utama untuk orang masuk di dalam kelas 40 hari. Kita memang tidak terlihat bedanya antara 3,5 tahun dan 40 hari. Tapi kita harus sadar diri kita sendiri. Peka sama diri kita. 2 minggu yang lalu kita udah bahas bahwa Nyonya White mengingatkan kita harus peka sama diri kita sendiri. Kita nggak peka sama orang lain, tapi peka sama kekurangan kita. Ingat 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan kita bukan peka sama kelebihan kita, tapi kita disuruh peka sama kekurangan kita. Ya, dengan kita peka sama kekurangan kita, jadi kita tahu apakah saya sudah masuk di dalam kelas 40 hari, ataukah saya masih di dalam kelas 3,5. Silakan kalau ada yang mau komentar. Selamat Sabat yang baru bergabung ini, saya lihat ada saudara Albert ya. Selamat Sabat saudara Albert, masih ingat? Selamat Kita pernah, sahabat. kita pernah bertemu sekitar 25 tahun yang lalu. Iya, iya. Papa sekarang udah umur 91 tahun. Ya, Iya, baik, baik. Selamat sahabat buat kita semua. ya, terima kasih. Selamat bergabung saudara Albert. Kalau Ya, saudara Albert ada yang mau ditanya, silakan. Di sini adalah semuanya pelajar. Ya, kita semua pelajar, termasuk saya sendiri pelajar. Kebetulan kita karena semuanya sadar diri bahwa kita pelajar, kita tidak lebih tinggi dari satu sama yang lain, maka kita menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh juru kabar, yaitu Ellen G. White dan Peter Rutte. Semua yang saudara ikuti dari pembelajaran kita, nanti saudara bisa lihat semuanya tertulis. Jadi kita ini hanya mengulas apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, itulah yang diajarkan di dalam Sakaria pasal 4. Saudara Albert paham ya, Sakaria pasal 4 mangkok keemasan. Ya, melalui mekanisme mangkok keemasan. Inilah pekerjaan yang paling terakhir ini akan diselesaikan. Jadi bukan bagaimana kita mengulas Alkitab secara langsung, itu bukan prosedur pekabaran makanan pada waktunya. Pekabaran sekarang harus melalui mangkok keemasan. Jadi kita harus mengajarkan ajaran Nabi, bukan ajarannya sendiri. Ya, jadi saudara bisa saksikan apa yang kita pelajari ini semuanya adalah demikian tertulis. Jadi kalau saudara mau mempersalahkan, silahkan salahkan tulisan dari tulisan Ellen G. White dan Nyonya White. Bukan salahkan saya, atau siapa yang berbicara di dalam diskusi ini. Silakan Dela, boleh lanjut Dela. Ini penting sekali saudara, karena rendah hati ini persyaratan mutlak
untuk bisa mendapatkan roh suci hujan awal, dan tentunya sebagai contoh sayangannya hujan akhir juga mempunyai persyaratan yang sama. Ya, kita sudah bahas tentang rendah hati ini seperti apa dari contoh yang dahulu. Ya, ini yang kedua ini adalah kita coba bahas dari lanjutan yang 2 minggu yang lalu. Cuman saya pandang ini cukup masih layak untuk kita diskusikan karena perlu kita bedah apa yang dibicarakan di dalam tulisan-tulisan yang disampaikan Ellen G. White ini. Oke, ya. Kita sudah bahas ya tadi dari renungan pendahuluan bahwa mementingkan diri itu adalah hal yang harus dihilangkan. Ya, katanya tidak ada yang mendapatkan penyegaran kalau tidak meninggalkan kedengkian, mementingkan diri, kesombongan dan segala macam yang tadi kita lihat. Dan intinya seperti yang tadi Victor sudah sampaikan juga, mementingkan dirilah, ya, itu yang harus dihilangkan. Nah, di sini kita lihat keangkuhan manusia. Kita geser, Dela, boleh digeser, Del? Ya, ini judulnya kepentingan rendah apa? Pentingnya rendah hati. Ya, ini kita tidak bahas lagi karena kemarin udah kita bahas. Saudara Albert juga, ini kami ada Google Drive. Jadi nanti kalau saudara Albert mau mendapatkan kutipan tulisan-tulisan ini, semuanya tersimpan di Google Drive dari yang 3 tahun yang lalu juga sejak dari COVID-19 kami mulai belajar melalui Zoom, itu semuanya tersimpan dengan rapi di dalam Google Drive. Jadi tinggal saudara baca. Ya. Baik, baik. Terima kasih. Jadi tidak hilang seperti pendeta-pendeta. Kalau pendeta habis bicara, orangnya pulang udah lupa. Pendetanya sendiri juga lupa sama yang dia bicara. Sedangkan yang kita pelajari semuanya tersimpan dengan baik. Bisa ditelusuri dan juga bisa disangkal kalau memang itu tidak setuju. Ya. Mari kita diskusi dengan baik karena kita semuanya siswa. Sama-sama pelajar. Jadi kita junjung tinggi yang tertulis. Oke? Kita lanjut. Ya, ini yang pertama ini bagaimana Tuhan memilih rasul-rasul. Ya, waktu dulu rasul-rasul itu Tuhan pilih, itu Tuhan bukan melihat tampilan luarnya nelayan-nelayan, tapi Tuhan lebih melihat kepada inner beauty-nya, istilah bahasa orang sekarang bilang inner beauty. Ya, jadi dia melihat orang yang rendah hati, yaitu orang-orang yang bisa dilatih dan dididik. Ya, ini adalah calon-calon pekerja dari Roh Suci hujan awal. Ya, sedangkan Yudas itu dia datang sendiri, bukan Tuhan yang milih. Ya, saudara nanti bisa baca cerita tentang Yudas. Kita udah bedah berapa minggu yang lalu tentang Yudas. Ya, kenapa kita perlu bedah Yudas? Karena kita perlu kenal karakter-karakter orang yang akan menjadi musuh dalam selimut itu yang seperti apa. Supaya apa? Jangan sampai kita ini bisa terjerumus jatuh seperti mereka. Karena orang-orang yang seperti kita, pemegang kebenaran sekarang, itu kalau jatuh bukan ke Advent, tapi jatuhnya kepada kelompok-kelompok yang kategorinya Yudas. Ya, karena kita tidak akan mungkin balik lagi ke Advent. Karena kita sadar bahwa Advent itu miskin, buta, dan telanjang. Oke, kita lanjut, Dela. Nah, di sini yang saya mau tekankan kepada saudara dari rendah hati ini, saya mau memperlihatkan. Karena kita kaitan dengan pendidikan 40 hari, ada pelajaran-pelajaran yang kita hanya bisa dapat di dalam periode 40 hari, tidak di dalam 3,5 tahun. Contohnya itu adalah apa? Dela coba sampai ke Willem Miller, Dela. Coba kita lihat. Ya, itu menyayangi diri. Ini contohnya ada Daud. Ya, kemarin kita udah bahas bagaimana Daud itu rendah hati walaupun dia sudah jadi raja. Musa juga demikian, walaupun dia sudah dicerca sama orang-orang Israel, tapi betapa baiknya hatinya dia. Ya, Gideon juga tadi,
Kita sudah sama-sama baca 2 minggu yang lalu, ya. Nah, kita coba sekarang lihat dari contoh yang lain, Willem Miller. Ya, kita kembali lagi dalam belajar untuk bisa memahami alangkah bisa tajamnya sesuatu pengertian apabila kita mempunyai contoh. Ya, di dalam rumus buku tanya jawab dikatakan kalau tidak ada contoh tidak ada kebenaran. Maka harus ada contoh. Ya, kita lihat. Sekarang kita ambil contoh dari pengalaman orang-orang di zamannya Willem Miller. Ya, kita coba lihat. Kaitannya apa ini dengan apa yang kita bahas? Mari kita baca sama-sama. Pada waktu panggilan mempelai datang, songsonglah dia yang menunggu bangun semuanya, ya. Lalu membereskan pelita mereka. Ingat, ini kata-kata adalah dari Matius pasal 25, ya. Pada waktu panggilan datang, mempelai datang, ya, songsonglah dia yang menunggu bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Mereka mempelajari firman Allah dengan perhatian yang sungguh-sungguh yang sebelumnya belum diketahui. Ya, lihat saya hitamkan itu, saudara. Artinya apa? Pada saat dia mau mendapatkan pekabaran Willem Miller, ini adalah sebuah pekabaran yang belum sebelumnya mereka belum ketahui. Ya, kalau ini adalah contoh dan contoh saingan bagi kita, maka kondisi yang sama. Ya, pada saat kita akan masuk di dalam kelas yang baru, maka kita akan mempunyai suatu pengetahuan yang baru yang sebelumnya belum kita ketahui. Ya, kita terus. Mereka mempelajari firman Allah dengan perhatian yang sungguh-sungguh yang sebelumnya belum diketahui. Malaikat-malaikat dikirimkan dari sorga untuk membangunkan mereka yang tawar hati. Ya, mereka yang tawar hati, bukan yang tinggi hati, saudara. Karena di dalam tulisan yang lain dari pelajaran yang sudah pernah kita bahas, ya, umat Allah, serangan setan kepada umat Allah dan kepada musuhnya umat Allah, ya, itu tidak sama. Ya, kepada orang-orang musuhnya umat Allah, yaitu sidang Laodikia, pemimpin-pemimpin sidang Laodikia, ya, atau yang sejenisnya seperti Yudas, setan itu menyerangnya memberikan kepercayaan diri yang luar biasa. Itu di tulisan Nyonya White, apa tulisan Victor Utrecht, ya. Kita udah pernah bahas. Tapi kepada umat, setan itu menyerangnya memberikan tawar hati, ya, bukan kepercayaan diri yang luar biasa, tapi diberikan tawar hati, merasa diri nggak layak, merasa diri tidak akan mungkin selamat, banyak kekurangan, banyak yang tidak pantas untuk ditawarkan kepada Tuhan. Ya, itulah yang ada di dalam pikiran-pikirannya umat-umat Allah. Dengan tawar hati, ya, setan berharap bahwa orang ini putus asa dan akhirnya meninggalkan pekerjaan Tuhan. Itu yang diserang sama setan. Itu di dalam tulisan Victor Utrecht sampaikan kepada kita dalam beberapa waktu yang lalu, kita sudah pernah bahas. Ya, nah kita bahas di sini. Malaikat-malaikat dikirim dari sorga untuk membangunkan mereka yang tawar hati. Kembali lagi, bukan yang tinggi hati. Ya, artinya yang umat. Dan menyediakan mereka untuk menerima pekabaran itu. Ya, nah, menyediakan mereka untuk menerima pekabaran itu. Jadi ada pekabaran yang mau datang. Pekabaran itu tidak bergantung kepada kebijaksanaan dan pengetahuan manusia. Nah, ini di sini yang jadi contohnya bagi kita. Ya, ini bagi contoh bagi pemberian pekabaran yang di akhir. Sebagai contoh saingan dari pekabarannya Willem Miller. Pekabarannya Willem Miller adalah apa? Pekabaran pengadilan bagi orang mati. Dan contoh saingannya adalah pekabaran bagi orang hidup. Nah, orang yang mau dapatkan pekabaran orang hidup, siapa? Nah, sebagaimana contohnya orang-orang yang menerima pekabaran orang mati adalah orang-orang yang kita baca sama-sama. Pekerjaan itu tidak bergantung kepada kebijaksanaan dan pengetahuan manusia, tetapi kepada kuasa Allah. Bukanlah orang yang paling berbakat, tetapi orang yang paling rendah hati dan yang paling berserah, yang pertama sekali mendengar dan menuruti panggilan itu. Saudara-saudara sudah baca tentang cerita Willem Miller? Kira-kira kata-katanya Nyonya White ini benar atau salah? Saudara-saudara buktikan sendiri dari bacaan saudara tentang Willem Miller.
Orang-orang yang bergabung sama Will Miller, ada nggak orang-orang sombong? Ya, orang-orang yang sombong itu adalah orang yang paling terakhir. Kita baca di bawah. Mereka yang dulunya memimpin pekerjaan ini adalah di antara orang-orang yang terakhir yang bergabung dengan pergerakan ini. Jadi orang-orang yang sombong tuh alangkah sangat langkanya, ya. Jadi saudara mau jadi orang sombong ataukah orang-orang yang rendah hati? Dan orang-orang rendah hati inilah yang menerima pekabaran Will Miller. Maka ini adalah contoh bagi contoh saingannya. Pada saat pekabaran orang-orang hidup juga akan diberikan. Jadi hanya kepada mereka yang rendah hati yang nanti akan diberikan pekabaran. Ini adalah contoh nyata, saudara. Jadi bukan akal bulusnya saudara Ren atau saudara Victor. Ya ini semuanya nyawet. Ini aja adalah kemenangan akhir. Saudara bisa baca halaman 420 ayat apa paragraf yang pertama. Ya, jadi orang rendah hati, ya. Oke, kita kembali lanjut cerita ke Paulus. Oke, terus kalau dari cerita Paulus kita semua udah tahu ya ceritanya Paulus ini sampai rendah hati orang bekas pejabat tapi dia rela sampai dia harus tuh lihat dia kami lapar kami haus telanjang dipukul hidup mengembara. Ini sebuah contoh dari orang yang sedemikian rendah hatinya ya. Jadi pekerja-pekerja yang roh suci hujan awal itu dia rendah hati. Pekerja roh suci hujan akhir pun juga harus orang-orang yang sama yang rendah hati, serendah hati Paulus. Walaupun dulunya dia ada orang besar, dia rela untuk menjadi orang yang paling rendah hati. Oke, ya kita terus Dela. Kita ambil yang bagian B-nya Dela. Saudara nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau mau dibaca kembali, ini udah 2 minggu yang lalu kita bahas, tapi saya mau coba lebih mentajamkan lagi dalam pelajaran kita. Ya, yang berikutnya kita lihat rendah hati yang dituntut juga Tuhan daripada para pekerja-pekerjanya Paulus. Bukan hanya Paulusnya, tapi para pengikutnya Paulus pun juga harus juga menerapkan kerendah hatian yang sama seperti Paulus. Coba lihat, bukan berarti orang-orang pengikut Paulus itu ya dia sudah tidak ada cobaan, tidak ada apa mereka bebas dari segala kesulitan. Kita baca sama-sama. Pekerja-pekerja yang setia ini meskipun rela untuk menggunakan dan digunakan bagi Injil, tidak bebas dari pencobaan. Bila dihalangi dan dibebani dengan kecemasan sebab suatu kegagalan di pihak sidang untuk memberikan kepada mereka tunjangan keuangan yang layak, berapa orang diserang dengan ganasnya oleh penggoda itu. Jadi kalau dia digajinya kurang, saya kurang tahu ya ini ceritanya bagaimana kayak kalau baca dari sini terlihat bahwa pekerja-pekerjanya si Paulus ini dulu dapat gaji. Jadi kalau dikasih penghasilan itu dia tidak layak, tunjangan keuangannya kurang layak, ya, maka orang-orang ini dapat cobaan, ya. Nah, ini sebuah gambaran kepada kita juga dalam pekerjaan kita. Jangan dikira kita nggak ada cobaan. Kalau dahulu dia ada cobaan, kita pun juga banyak yang menghadapi cobaan-cobaan yang sama. Dan cobaannya ini salah satunya adalah dari segi keuangan. Bila mereka melihat pekerjaan mereka dihargai dengan sangat remehnya tuh. Pekerjaan mereka dihargai tapi diremehkan. Mereka menjadi sedih. Benar, mereka memandang kepada waktu penghakiman untuk pahala mereka yang adil. Benar, mereka melihat bahwa pahala di depan sudah ada. Tapi dia sedih dengan apa yang dia saksikan di depan matanya dia, yaitu dia diremehkan. Dan hal ini memberanikan mereka. Tapi pada itu, dalam hal diremehin oke lah mereka bisa terima. Tapi dalam hal pada itu keluarga mereka harus mempunyai makanan dan pakaian. Nah, ini yang menjadi berat bagi mereka, ya. Nah, demikian juga kalau ini menjadi berat bagi mereka, maka bagi kita pun di akhir zaman sebagai contoh saingannya dari pekerja-pekerja yang sama yang harus rendah hati, kita juga akan menghadapi hal-hal yang sesulit ini, ya. Mungkin di antara kita ada yang merasakannya, tapi di sini dari pelajaran apa yang kita baca, Tuhan menuntut untuk kita tetap bertahan. Ya, kita baca yang di bawah.
Tetapi supaya melakukan ini, mereka boleh dipaksa untuk mengikuti teladan Paulus, ya, dan sibuk untuk sementara waktu dalam pekerjaan jasmani, sementara meneruskan menjalankan pekerjaan kependetaan mereka. Jadi sama seperti Paulus, gurunya, ya, gurunya tadi apa? Dia ngeluh pelapar, ya, menderita, dianiaya, dihina, segala macam. Katanya kita juga sebagai pekerja-pekerja yang sama dengan Paulus, kita harus ikuti teladannya Paulus. Ya, jadi artinya kita tidak punya maaf untuk segala kesulitan-kesulitan yang seperti diceritakan di atas ini, yaitu kesulitan keuangan. Kita harus jalan terus. Ya. Dela, geser Del. Ini contoh daripada pekerja-pekerja. Ya siap untuk diremehin. Siap nggak saudara diremehin? Ya, banyak di antara kita kalau diremehin kita marah. Termasuk saya sendiri juga kalau diremehin pada saat saya diskusi dengan membagikan kebenaran, saya kadang-kadang emosi. Yaitu perjuangan masing-masing. Bukan berarti saya sudah aman. Ya, bukan saya membagikan kepada saudara terus artinya saya sudah selesai dengan permasalahan tersebut. Tidak. Semuanya orang punya perangnya sendiri-sendiri terhadap masalahnya dirinya sendiri. Ya. Jangan menganggap bahwa orang yang membawakan pekabaran itu pasti orang yang udah selesai. Ya, itu kalau nabi. Kalau kita ini adalah sama-sama sederajat dengan semuanya, tidak ada yang lebih istimewa. Ya, dalam melakukan pekerjaannya, Tuhan tidak selamanya menjadikan segala sesuatu nyata di hadapan hamba-hambanya. Ia kadang-kadang mencoba kepercayaan umatnya yang membawa keadaan yang memaksa. Mereka maju di dalam iman. Sering ia membawa mereka ke dalam tempat yang sukar dan meminta kepada mereka untuk maju bila nampaknya kaki mereka menjamah air sungai Yordan. Ya. Jadi Tuhan menuntut kesetiaan kita. Adalah pada waktu seperti ini, bila doa hamba-hamba naik kepadanya dalam iman yang sungguh-sungguh, Allah membuka jalan di hadapan mereka dan membawa mereka keluar suatu tempat yang besar. Ya. Ini perjuangan kita masing-masing, saudara ya. Artinya masing-masing kalau kita menghadapi ujian, mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesulitan, di dalam contoh ini adalah kesulitan ekonomi, kita harus ingat, bukan kita saja yang mendapatkan kesulitan seperti ini. Kesulitan ini juga dirasakan oleh rasul-rasul zaman dahulu. Bukan berarti kalau kita dapat kesulitan yang seperti ini, terus kita merasa, waduh, jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan saya tidak berada di dalam kebenaran. Kenapa kok teman-teman saya di sebelah sana kok aman-aman aja? Ya, malah kita harus evaluasi dengan kita dapat kesusahan. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kita itu sedang bekerja. Kalau orang-orang yang dibuat ternina bobo dengan segala materi, dengan keberhasilan, kita lihat nyaman. Tapi kenyamanannya dia itu, kita harus lihat kok dia nggak dapat kesulitan apa-apa. Kalau dia nggak dapat kesulitan, artinya kita harus ingat, setan akan menyerang di mana kebenaran ada. Kalau kebenaran tidak ada, buat apa setan nyerang? Kalau begitu, artinya kalau mereka nggak dapat kesusahan, artinya kemungkinan tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Itu yang harus kita pikirkan. Karena contoh dan contoh saingan terbukti dari rasul-rasul ini, pekerja-pekerja pengikut Paulus, jelas mereka mendapatkan kesulitan. Dan kalau kita contoh saingan daripada mereka, maka kita harus mempunyai contoh yang sama. Contoh saingan yang sama. Bila pesuruh-pesuruh Allah mengenal tanggung jawab mereka terhadap bagian-bagian yang berkekurangan dari kebun anggur Tuhan dan dalam roh pekerja yang agung, bekerja dengan tidak kenal jerih lelah untuk pertobatan jiwa-jiwa, malaikat-malaikat Allah akan menyediakan jalan bagi mereka dan alat-alat yang perlu untuk menjalankan pekerjaan akan disediakan. Ini janjinya. Ya, tapi bagaimana penerapannya saya tidak bisa jawab. Itu masing-masing akan rasakan sendiri bagaimana Tuhan itu bekerja bagi pengalaman beragama kita masing-masing. Ya, yang berikutnya kita lihat, ini adalah contoh bagaimana menjadi rendah hati. Oke, kita lihat ini pengorbanan. Ya, lihat ini adalah satu bukti tentang rendah hati. Saudara-saudara, kalau saudara punya rendah hati, saudara harus bersedia seperti yang kita mau baca yang berikutnya ini. Ya. Bagaimana tadi kita udah lihat contoh dari orang-orang di zamannya William Miller.
Mereka yang rendah hati lah yang dapatkan pekabaran. Terus kita lihat dari pekerja-pekerjanya Paulus, kita lihat orang-orang rendah hati yang Tuhan akan pergunakan, bukan orang-orang yang tinggi hati, ya. Nah, yang berikutnya ini pengorbanan, menerima salah satu yang terkecil dari umatnya. Ya, ini judulnya. Kita baca. Allah sedang memanggil orang-orang yang rela meninggalkan ladang mereka. Tuh. Jadi rela untuk menjadi orang yang apa tadi judulnya Del? Nah, ini sebuah pengorbanan. Ya, menerima salah satu yang terkecil dari umatnya. Ini seperti apa wujudnya kita baca. Allah sedang memanggil orang-orang yang rela meninggalkan ladang mereka. Ya, rela meninggalkan ladang mereka. Perusahaan mereka. Ya, artinya dia siap untuk direndahin, diremehin karena dia udah nggak punya jabatan. Kalau dia tinggalkan perusahaannya, artinya dia siap ekonominya turun. Ya, kalau dia meninggalkan ladangnya, artinya dia siap kehilangan penghasilan. Kalau perlu, keluarga mereka. Tuh, coba lihat. Tuntutan Tuhan untuk jadi orang yang rendah hati itu ditagih kepada kita. Mau nggak kita lakukan ini? Kalau perlu keluarga kamu juga kamu harus tinggalkan. Ya, kalau keluarga kamu itu mengganggu kamu, ya itu tentunya seperti itu. Kalau perlu, kalau tidak keluarga kamu tidak mengganggu, ya kamu bareng-bareng lah berjuang untuk menjadi calon-calon 144 ribu. Tapi kalau keluarga kamu menghalangi, kamu perlu meninggalkannya. Ya, untuk menjadi misionaris baginya tuh. Jadi meninggalkan semuanya itu untuk menjadi misionaris baginya. Jadi untuk menjadi misionarisnya Tuhan, ya kita harus rela meninggalkan segala hal yang menjadikan diri kita tidak rendah hati. Ya, ladang kita otomatis kalau kita masih punya lapangan pekerjaan, masih punya perusahaan, punya jabatan di kantor, mungkin kita tidak serendah hati kalau kita tetap memegang. Maka mereka untuk semuanya itu harus kita tinggalkan. Katanya demikian. Dan panggilan itu akan disambut pada waktu dulu ada orang yang digerakkan oleh kasih Kristus telah meninggalkan kesenangan rumah dan sanak saudara, bahkan istri dan anak-anak untuk pergi ke negeri-negeri asing bagi orang-orang yang hilang di antara penyembah-penyembah berhala dan orang-orang biadab guna memasyurkan kabar kemurahan. Siapa mereka? Rasul-rasul. Jadi rasul-rasul dia siap untuk rendah hati, siap untuk menghilangkan kepentingannya, kesenangannya, ya, segala keperluannya dia siap untuk dia tinggalkan. Ya. Banyak orang dalam usaha ini telah kehilangan hidup mereka, tapi orang-orang yang telah didorong untuk menjalankan pekerjaan itu. Dengan demikian langkah demi langkah pekerjaan Kristus terus maju dan benih yang ditaburkan dalam kesusahan telah menghasilkan tuaian yang berlimpah. Pengetahuan tentang Allah telah meluas kemana-mana dan panji salib itu telah ditegakkan di negeri-negeri kafir. Ya, ini yang dituntut dari orang-orang yang mau bekerja. Allah sendiri tak dapat memerintah atas orang yang sombong. Ya, kita lihat di sini kebalikan dari rendah hati adalah sombong. Orang yang mementingkan diri sendiri dan orang yang merasa kecukupan sendiri. Nah, orang-orang ini Tuhan tidak bisa gunakan, tidak bisa diperintah sama Tuhan. Dia diperintah oleh siapa? Dirinya sendiri. Tetapi terhadap umatnya, bahkan hanya anak-anak, orang-orang perempuan dapat memerintah atas mereka itu. Tuh. Jadi kalau umat Allah itu bisa diperintah oleh anak kecil. Perempuan-perempuan juga dapat memerintah mereka. Ia menegaskan bahwa umatnya yang sesungguhnya adalah mampu menerima perintah-perintah sekalipun itu dari wanita dan anak-anak. Artinya apa? Ya, bukan di sini mau merendahkan wanita dan anak-anak, tapi artinya mau memperlihatkan bahwa dalam struktur apa ya? Dalam struktur sebuah apa? Kehidupan, wanita yang diceritakan di sini rata-rata ibu rumah tangga. Dan anak-anak di sini adalah orang-orang yang hitungannya tidak berpendidikan. Jadi artinya di sini mau menunjukkan bahwa umat Allah itu yang sungguh-sungguh mampu menerima perintah-perintah sekalipun dari orang-orang yang paling tidak dihargai, orang yang paling remeh, ya. Itu loh maksudnya, ya. Umat Allah menerima perintah dari setiap orang yang ditunjuk Allah sebab mereka berjalan di dalam terang Tuhan, bukan di dalam percikan cahaya orang-orang. Ya, ini sama halnya yang dijelaskan Victor Tev.
Di dalam Yesaya 2 ayat 11. Banyak dari mereka sedang mengikuti percikan cahaya ya. Ini ada di dalam Amaran sekarang jilid 1 nomor 5 ya. Dela geser. Ya. Nah, itu dia ya. Yesaya 3 ayat 15. Apa sebabnya maka kamu sudah memijak-mijak umatku dan menendang muka orang yang miskin itu? Demikian firman Hua, Tuhan seruas sekalian alam. Ini tulisan Victor Utem ya, bukan tulisan saya atau tulisannya Victor. Betapa mengerikan tuduhan itu terhadap mereka yang mengambil keuntungan dari orang-orang miskin. Adalah sangat jelek bahwa saudara-saudara kita telah jatuh sedemikian dalamnya. Dan bahkan jauh lebih jelek lagi adalah mereka yang sama sekali tidak menaruh perhatian kepada amaran kiriman surga. Dan kiranya kita boleh menyadari bahwa untuk menerima salah satu yang terkecil dari umat Allah adalah sama dengan menerima Allah sendiri. Betapa bersyukur kita seharusnya bagi kesempatan yang besar ini. Amaran sekarang jilid 1 nomor 5. Jadi inilah ya calon-calon pekerja-pekerja roh suci hujan akhir harus siap seperti ini. Ya, harus siap untuk seperti ini. Oke. Dela geser lagi dah. Habis ya, Del. Oke. Coba Dela kegeser. Oke, berhenti deh. Jadi kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Victor Utev dari tentang tadi mendapatkan perintah dari wanita-wanita dan anak-anak kecil. Itu maksudnya itu adalah ini yang paling bawah itu. Untuk menerima salah satu yang terkecil dari umat Allah adalah sama dengan menerima Allah sendiri. Kita semua banyak yang mengatakan, oh saya sudah rendah hati, saya sudah rendah hati. Sekarang saya coba melemparkan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membuka saudara, apakah saudara rendah hati, atau saudara harus meninggalkan kebiasaan saudara. Atau dengan kata lain, saudara harus sudah mulai mau menjadi orang yang sekarang bersikap yang siap menerima teguran atau kritikan dari orang-orang yang saudara anggap kecil, orang Anda anggap remeh temeh, dari seorang perempuan ataupun dari anak. Saya coba mau tanya, ya, kalau saudara-saudara sudah lama di dalam pekabaran tongkat, ini saya coba kasih ilustrasi yang sederhana ya, untuk memahami. Saya tanya, Omeki, kalau Omeki dapat teguran dari John Terinate, Omeki terima nggak? Omeki dengar? Tante Siana Omeki Pondok Gede kalau ditegur sama John Terinate, terima? Boleh diulangi, nggak kedengeran Om? Kalau Terima. dikritik, ditegur dari John Terinate, terima? Terima ya. Tante Siana ada di sini? Apalagi keteguran itu menyangkut kehidupan kerohanian ya. Nggak kedengeran Om? Kata Papa, kalau menyangkut kehidupan kerohanian, Papa terima. Oke, ya. Kita sedang berbicara dari segala hal, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal kebenaran. Bisa terima kalau dikritik sama John Terinate? Pasti Semuanya terima. diterima. Ya, jawabannya pasti terima karena kebetulan John Terinate kakak. Kakak paling tua. Kakak paling tua. Tante Siana Rahman lagi Venturi ya. Kira-kira terima nggak kalau dikritik dan ditegur sama John Terinate? Sangat diterima. Sangat diterima. Ya, oke. Sekarang saya mau tanya, kalau dibalik, Omeki Tante Siana Pondok Gede, kalau dikritik dan ditegur sama Ana, sama Mariana, kira-kira Omeki terima nggak? Terima. Ya, Terima. benar terima Om. Mariananya ada di sini soalnya, jadinya bilangnya terima. Ini walaupun ini pertanyaan sederhana, tapi ini sebuah gambaran ya, saudara-saudara. Evaluasi ke dalam diri saudara sendiri. Saudara terima nggak menjadi orang yang rendah hati? Rendah hati itu sulit loh, saudara. Bukan hal yang gampang, saudara. Saudara mobilnya ditabrak, marah nggak? Kalau saudara marah, artinya saudara belum rendah hati.
Ini dalam segala hal, katanya rendah hati yang dimaksud ini adalah dalam segala hal, ya, bukan hanya dalam kebenaran, ya. Karena refleksi dari kehidupannya Yesus itu harus tercermin dalam segala hal, ya. Saya pernah diskusi sama anak saya, sama istri saya. Kalau kita lihat hewan, semua hewan itu punya alat perlindungan diri, ya. Termasuk juga putri malu, tumbuh-tumbuhan. Putri malu kalau disenggol dia langsung nutup. Itu artinya apa? Ada perlindungan diri, ya. Tapi dalam hal kebenaran ini, dalam hal reformasi yang makanan pada waktunya kita sekarang menjadi manusia yang baru, kita harus seperti Yesus, kalau dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya, itu yang dimaksud dengan masa kasihan, berikan pipi kiri, berikan pipi kanan. Jadi kalau kita dipukul pipi kiri, kita bukan balas orang itu, tapi kita harus membiarkan untuk kita lebih dianiaya lagi. Dan itu naluri hewan pun tidak ada. Kondisi kita sekarang itu dituntut untuk hal yang sangat jauh daripada hal yang umum. Ya, naluri hewan aja kalau saudara senggol, itu hewan langsung kayak ular, langsung siap untuk menyerang. Ya, nggak ada tuh hewan dipukul langsung, Pak pukul lagi Pak. Tuh ada yang kucing misalnya kaki keinjak, oh Pak injak lagi kaki saya satu lagi, nggak ada. Tapi dalam hal ini kita dituntut harus seperti itu. Jadi Om Eki mau nggak mendengar dari kritikan Ana atau dari Mariana, Tante Siana dari OI? Kira-kira Tante Siana bersedia? Tidak mudah, saudara-saudara. Ya, kalau kita balik ceritanya itu tidak mudah. Ya, Om Haryanto kalau dikritik sama Reinterinate, ditegur sama Reinterinate, Om Haryanto menerima? Ya pasti menerima. Kadangkala kita mudah untuk mengucapkan, tapi kalau kita udah praktekkan, banyak yang kita sering meremehkan, siapa sih kamu anak baru kemarin. Banyak yang kita lakukan seperti itu. Ya. Ini satu gambaran bahwa kita belum paham tentang rendah hati yang sebenarnya seperti apa. Jadi mulai dari pelajaran-pelajaran yang kita coba gugah seperti ini. Dengan banyak membaca, kita jadi tahu bahwa kita ini siapa, kita ini bagaimana. Apakah saya ini sudah menjadi orang yang sesuai harapan Tuhan atau tidak. Ya. Marilah kita peka terhadap kekurangan. Ya, seperti yang tadi kita sama-sama baca 2 minggu yang lalu. Kita harus peka terhadap kekurangan, bukan peka terhadap kelebihan. Ya, kira-kira mari kita renungkan. Kira-kira kalau misalkan satu saat kita ditegur sama orang yang kita anggap ada anak baru kemarin. Adalah siapa sih kamu ini? Jadi kembali lagi, pelajaran yang sederhana ini kita harus ingat, satu saat mungkin saja kita dapat kritikan dari orang-orang yang kita tidak hargai, kita tidak akui, ya. Nah, di sanalah dituntut kita mau rendah hati. Kenapa? Kita mungkin dari cerita rendah hati ini kita melihat hanya dari kita. Tapi rendah hati ini juga Tuhan tuntut kepada para petinggi-petinggi dalam gereja Advent. Dan saudara bisa renungkan bagaimana sulitnya bagi orang-orang yang punya jabatan tinggi di gereja Advent ditegur oleh orang-orang yang dianggap sama dia tidak ada harganya. Davidian ini tidak ada harganya di matanya para pendeta Advent. Nah, kira-kira seperti itulah ya yang Tuhan tuntut, harus bersedia mendengar daripada wanita-wanita dan anak-anak. Kalau tadi saya kasih contoh itu perumpamaan dari keluarga kecil, ya kayak Om Eki dengan Ana, dengan anaknya, Tante Siana dengan anaknya, terus saya dengan misalnya Victor, mau nggak ditegur sama saya, ya itu dari kalangan yang kecil, tapi dari kalangan yang lebih besar Tuhan menuntut hal yang seperti tadi. Mau nggak itu para pendeta-pendeta Advent rendah hati? Dan terbukti tidak. Terus orang Wako Texas mau nggak ya rendah hati mendapatkan kritikan dari John Terry Nate?
Ya, daerah Indonesia yang remeh-temeh, negara mereka adalah negara superpower Amerika, ya. Mereka berada di tanah yang pernah dibangun oleh Victor Hugo. Bersedia nggak mereka mendengar kritikan? Ya, alangkah sedihnya tidak jawabannya. Jadi alangkah sedihnya rendah hati ini tidak ada di teman-teman kita yang di sebelah sana. Jadi tidak salah ya kalau mereka tidak ikut di dalam kelas 40 hari. Jadi tidak salah kalau pengetahuan-pengetahuan yang baru tidak dibukakan. Pengetahuan contoh saingan daripada cerita Willem Miller itu tidak dibukakan kepada teman-teman di Wapotex. Karena pada dasarnya mereka juga tidak rendah hati. Mereka berhenti setelah Victor Hugo meninggal, dia tahun 55 dia berhenti. Kemarin saya dapat kritikan ya daripada siapa namanya? Rob Peralta. Ada yang pernah diskusi sama Rob Peralta? Kayaknya orang Meksiko itu. Ya, saya coba diskusi sama dia panjang, saya diskusi. Ya, saya belajar dari Tante Siana, saya pakai Google Translate, ya. Dia tuh jahat, Eco. Iya, ujung-ujungnya Jahat. saudara dengan bapak saudara John Terinate hentikan membagi-bagikan time setting katanya dia. Iya. Saya tidak jawab lebih lanjut, saya diamkan setelah itu. Padahal saya udah pancing dia cerita tentang 3,5 tahun, 40 hari. Saya bilang kita berada di dalam periode 40 hari. Kita harus mempunyai pengetahuan yang lebih, karena itu contohnya demikian. Rasul-rasul waktu mau mendapatkan pekabaran roh suci hujan awal, dia mempunyai pengertian tidak lagi seperti waktu 3,5 tahun. 3,5 tahun satu sama lain masih mengira Yesus akan mendirikan kerajaannya di dunia. Maka mereka rebut-rebutan kedudukan. Tapi di dalam pendidikan 40 tahun, 40 hari, dia sadar. Dia sudah tahu bahwa Yesus tidak mendirikan kerajaan di dunia ini. Artinya dia punya pengetahuan yang beda dengan 3,5 tahun. Nah, kita pun juga demikian. Kalau kita adalah contoh saingan dari rasul-rasul, maka kita juga harus punya pengetahuan yang berbeda waktu setelah Victor Hugo-nya meninggal. Karena Victor Hugo meninggal, ya, dan setelah kita ditinggalkan, itulah lambang daripada 40 hari. Ya, kita sudah pelajari ya. Untuk Saudara Albert, nanti bisa buka-buka Google Drive. Kita udah pelajari itu. Jadi kita sekarang hidup di dalam periode ditinggalkan oleh Victor Hugo. Ya, artinya sama dengan Israel di saat 40 hari ditinggalkan Musa naik ke Gunung Sinai. Sama juga dengan 40 hari rasul-rasul tidak lagi belajar dengan Yesus yang sebagai manusia, tapi Yesus sebagai anak Allah. Ya, demikian juga kita tidak lagi belajar dengan wakil yang terlihat, ya, nabi yang terlihat, tapi kita akan belajar dengan Tuhan Yesus yang sebagai firman. Nah, itu yang saya sampaikan kepada Peralta, tapi ternyata Peralta tidak bisa digugah. Saya tetap mengatakan saudara jangan bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Victor Hugo. Saudara harus tetap sama dengan Victor Hugo. Jadi saya melihat gambaran bahwa orang-orang yang berpendidikan 3,5 tahun ini dia khawatir kalau punya pengertian yang berbeda dengan Victor Hugo. Dia pikir segala sesuatu itu pokoknya harus sesuai dengan apa yang Victor Hugo punya. Kita nggak boleh langkah lebih jauh daripada apa yang dipahami oleh Victor Hugo. Walaupun Victor Hugo sudah banyak memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, tapi mereka tutup mata karena dia takut kalau dia lebih daripada Victor Hugo nanti dia jadi berbeda dengan Victor Hugo. Ya, jadi ingat, rendah hati ini bukan hal yang sederhana, saudara. Ini suatu persyaratan yang mutlak. Jadi saudara-saudara, ingat kembali lagi satu saat kalau saudara dikritik, ditegur sama orang yang lebih sederhana daripada saudara, saya bilang bukan hanya lebih muda, lebih sederhana. Artinya saudara remehkanlah orang itu. Saudara harus siap menerimanya. Ya. Nah, ini yang berikutnya, ini kita bahas lagi yang kemarin. Ya, ini yang kemarin kita coba bahas dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita untuk tidak selamat, saudara. Saya akan mengulang lagi kepada saudara semua, karena hal-hal ini benar-benar berbahaya. Ya, yang pertama dari tamak. Ya, kita ingat kemarin kita udah bahas dari tamak. Kita semua mengira bahwa
dosanya akan itu tidak terjadi di dalam diri kita. Kita tidak tamak, kita tidak rakus, ya. Kita tidak menginginkan baju-baju Babylon, ya. Kita tidak menginginkan jubah-jubah Babylon seperti si Kain. Ya, memang kita tidak hidup di zamannya Babylon. Tentunya kita tidak bisa dapatkan jubah Babylon pada saat ini. Kalau ada pun harganya miliaran. Karena udah ribuan tahun itu. Kalau masih ada bajunya jubah Babylon, harganya mungkin nggak tahu harganya berapa sekarang. Ya, kita tidak menginginkan seperti si Kain, tapi seperti Akan. Tapi apakah memang hanya itu? Ya, dosanya Akan. Ternyata mari kita baca ke bawah. Inilah arahkan ke PB 2891 deh. Kita baca ke PB 2891. Oke, yang ini. Ya, kita coba baca ke atasnya deh. Sekarang kita coba lihat apakah iya kita ini tidak mempunyai dosa-dosa seperti Akan, ya. Walaupun minggu yang lalu sudah saya bahas, tapi kita bahas lagi. Karena kita masih punya pengganjal-pengganjal hal yang seperti ini. Ini semua harus kita perjuangkan untuk kita tinggalkan kalau kita mau mendapatkan roh suci hujan akhir. Ya, kita baca nih. Dan kejahatan ini ada bukan hanya di dalam dunia saja, tetapi juga di dalam gereja. Ingat, kalau Nyonya White bilang gereja, artinya di dalam sidang Laodikia. Kalau dibilang di dalam sidang Laodikia, artinya ada kita di dalam. Ya, karena Ellen G. White tidak, pada saat Ellen G. White hidup, itu belum terpisah antara gandum dan lalang. Itu masih jadi satu. Ya, jadi Nyonya White tidak pernah tahu bahwa akan ada calon-calon akan ada Davidian. Itu Nyonya White tidak tahu. Ya, jadi artinya ini general. Ya, dia katakan kejahatan yang seperti si Akan ini bukan hanya yang terjadi di dalam dunia. Kita tahu kalau di dunia orang serakah-serakah, tapi ternyata juga ada di dalam gereja. Nah, di dalam gereja bagian apanya yang ada di dalam gereja? Mari kita baca sama-sama. Betapa lazimnya sekalipun di dalam gereja kita dapat di dalam gereja kita dapati sifat mementingkan diri, ya. Jadi lihat latar belakangnya si Akan itu menginginkan baju-baju Libanon, ya, jubah-jubah Libanon adalah mementingkan diri. Jadi artinya di dalam sidang ini masih ada orang-orang mementingkan diri, ya. Dan kita pun juga kalau memang masih juga melakukan hal yang sama, artinya kita masih punya sifat mementingkan diri. Ya, sifat mementingkan diri, kejahatan, perbuatan yang berlebih-lebihan, melalaikan belas kasihan dan merampok Allah dalam perumpamaan dan persembahan itu. Ya, jadi artinya dosanya Akan ini bukan hanya menginginkan jubah-jubah Babylon, tapi termasuk merampok Allah dalam perpuluhan persembahan, itu pun juga bagian daripada dosa-dosanya Akan. Lihat dalam perpuluhan dan persembahan. Jadi artinya bukan hanya persepuluhan, tapi dalam persembahan. Mari kita baca. Di antara anggota-anggota gereja dalam status yang baik dan tetap. Ini dalam status yang baik loh ya. Bukan anggota gereja yang statusnya jelek, tapi ini yang baik. Artinya ada juga di antara kita. Amat disayangkan terdapat banyak Akan. Banyak Akan. Banyak orang yang datang dengan rajin ke gereja tuh. Jadi di zaman Nyonya White banyak orang yang beribadah katanya. Duduk pada meja perjamuan Tuhan, sementara itu di antara harta bendanya terdapat laba yang keji. Tapi di antara hartanya itu ada laba yang keji. Seperti apa sih ini? Nah, mari kita lihat di bawah. Ada dua jenis maling, yaitu terang-terangan mencuri dan yang selalu berusaha memperoleh lebih daripada yang merupakan haknya. Hal ini masih juga ditemukan di antara Kristen-Kristen yang baik. Itu Ellen G. White yang sampaikan, bukan saya. Ya, ini Ellen G. White yang sampaikan. Katanya di antara orang-orang Kristen yang baik itu juga ada, ya, seseorang yang mempunyai dua jenis maling ini, ya, baik maling yang terang-terangan maupun maling yang selalu ingin memperoleh lebih daripada haknya, ya. Jadi ingat, di antara kita masih ada orang yang melakukan dosa-dosa Akan. Mungkin saya pun juga ada di dalamnya. Ya, soal perpuluhan dan persembahan tadi, saya jujur masih mungkin banyak berantakan dalam perhitungannya.
Oke, lanjut, Dela. Oke, kita terus ya. Kita baca yang dihitam-hitamkan saja. Semua kekejian ini yang didorong oleh sifat mementingkan diri harus disingkirkan oleh semua orang yang ingin luput pada hari Tuhan yang besar dan hebat itu. Nah, jadi ingat sifat mementingkan diri. Sekali lagi nih, tadi kita di dalam renungan doa, kita udah bahas renungan pendahuluan, sifat mementingkan diri. Di sini Nyonya White tegaskan lagi, sifat-sifat yang seperti ini harus disingkirkan. Ya, sifat apa itu? Sifat yang mendorong untuk punya dosa-dosa akan. Ini juga harus dibuang. Ya, pertanyaannya, bolehkah aku memperhitungkan mereka itu bersih dalam neraca timbangan yang jahat dengan pundi-pundi yang berisikan batu timbangan penipu, menunjukkan bahwa masih ada beberapa orang yang bergantung kepada batu-batu timbangan palsu. Masih ada dan mengharapkan secara keliru untuk terhitung pula di antara orang-orang yang bersih. Jadi banyak di antara orang-orang ini masih menyimpan pendapatan-pendapatan yang tidak halal, ya, tapi dia ingin tetap juga terhitung di dalam di antara orang-orang yang layak untuk mendapatkan roh suci hujan akhir. Ya, ada dua maling katanya. Maling yang pertama adalah orang yang betul-betul nyolong. Maling yang kedua adalah selalu memperoleh dapat bagian yang lebih besar daripada orang lain. Ya, nah dibilang jenis pencuri yang sedemikian ini adalah bagian yang kedua ya. Semua yang dipikirkan ialah agar dirinya memperoleh yang sepantas mungkin. Jenis pencurian yang sedemikian ini, Del, geser Del. Ini yang terburuk katanya, yang bagian yang kedua itu yang terburuk. Dan sebab ini dipraktekkan juga oleh mereka yang disebut Kristen-Kristen yang terbaik tuh, bayangin. Jadi kalau Kristen-Kristen yang terbaik, ya kalau di dalam sidang Laodikia, Kristen yang terbaik siapa? Ya orang Davidian. Artinya di antara kita masih ada yang melakukan kejahatan-kejahatan yang seperti itu. Ya ingat, kita hidup di negara Indonesia, di mana negara ini ya biasa, sangat biasa untuk praktek suap menyuap itu sudah biasa. Markup harga, markup apa biaya, ongkos itu sudah menjadi hal yang biasa. Ingat, kita berada di dalam bangsa yang seperti ini. Ya, saudara-saudara yang bekerja sebagai pengusaha tentunya sudah sangat paham ini, dan tidak mungkin saudara keluar dari kondisi yang seperti itu karena itu sistem membentuk harus seperti itu. Untuk Anda saudara bisa menang sebuah tender, saudara harus menyiapkan dahulu. Itu sudah kadangkala itu menjadi sebuah budaya yang harus Anda ikuti di dalam negara ini. Ya, nah, jadi kalau itu masih saudara lakukan, ya, ingat kata-kata ini bahwa kita masih menjadi praktek Kristen-Kristen yang terbaik. Jadi hati-hati saudara, bukan masalah besar atau kecil, tapi tindakannya kita itu. Tindakan kita itu yang dikatakan adalah dosa-dosanya akan. Kita tidak usah tunjuk siapa, kita evaluasi saja diri kita sendiri. Seperti yang tadi kita sama-sama bahas, kita harus peka terhadap kekurangan kita. Ya, oke.